sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Oktober 2021 bersama Romo Dwi Joko dari Surabaya. Renungan ini juga dapat ditonton melalui channel YouTube kami, yaitu youtube.com/Salam Fresh Juice. Mari kita mendengarkan renungan hari ini. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini, hari Minggu biasa ke-27, kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Markus, bab 10, ayat 2 sampai dengan 12. Mari sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah itu untukmu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya, lalu kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, di tengah pengajarannya, Yesus didatangi sejumlah orang Farisi. Mereka membawa kepada Yesus soal perceraian. Ya, perceraian. Ya. Soal perceraian adalah masalah yang tetap aktual dan menarik sampai sekarang ini. Sepanjang masa, ada saja yang menempuh jalan perceraian, dan biarpun tidak ada agama yang merestuinya, perceraian tetap laku di kalangan orang-orang beragama. Yesus ditanyai dan dicobai. Maksudnya, Yesus akan dipermalukan. Meskipun Yesus dicobai, namun sikap Yesus terhadap para penanyanya sangat indah dan bagus sekali. Yesus mengajak mereka untuk memikirkan masalah perceraian itu bersama-sama. Yesus langsung mengajukan sebuah pertanyaan yang dapat dijadikan landasan untuk berbincang-bincang selanjutnya. "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikan istrinya dengan membuat surat cerai." Nah, Yesus langsung menunjukkan apa yang harus dipikirkan sehubungan dengan perceraian, yaitu perintah Musa. Sebab perintah adalah pegangan, sedangkan izin adalah kelonggaran dalam keadaan tertentu dan selama masa tertentu saja. Dan orang-orang Farisi itu menjawab dengan penuh keyakinan, sebab bukankah Musa sudah memberikan izin untuk menceraikan istri? Bila Musa
nabi besar itu sudah memutuskan demikian, siapa yang dapat melawannya? Ternyata pemikiran Yesus tidak sama dengan pemikiran orang-orang Farisi. Mereka memang mengutip kitab suci, tetapi karena mereka memandang kitab suci itu sebagai kumpulan ketetapan belaka, hanya sebagai hukum-hukum belaka, mereka tidak pandai menggunakannya. Mereka memandang kitab suci seperti sebuah resep jadi. Berbeda dengan Yesus, Yesus mendekati masalah perceraian ini dari sudut lain dan mengingatkan bahwa Musa memberikan izin karena ketegaran hati manusia. Hati manusia menutup diri terhadap kehendak Allah. Yesus kemudian memberikan petunjuk. Pikirkanlah perceraian dari sudut kehendak Allah. Allah yang sungguh-sungguh menghendaki supaya manusia yang telah dipersatukan tetap menjadi satu. Allah menghendaki itu sejak awal penciptaan. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam agar laki-laki itu mendapatkan teman penolong yang sepadan dengannya, sehingga mereka akhirnya dapat bersatu menjadi satu daging. Nah, kesadaran akan kesatuan ini memberi dasar bagi kemampuan seseorang untuk memberikan dirinya kepada pasangannya. Mereka bersatu dalam suatu hubungan yang begitu indah, dan sama sekali di sana tidak ada yang namanya egoisme itu. Tidak ditemukan suatu niat untuk saling memanfaatkan. Hanya ada cinta dan ketulusan untuk saling memberikan diri. Karena itu, perkawinan adalah sebuah persekutuan. Persekutuan antara laki-laki dan perempuan yang saling memberikan diri satu sama lain dalam kesederhanaan, dalam keringkian, dan dalam kerendahan hati mereka. Perkawinan adalah janji setia tanpa batas waktu. Tuhan menghendaki agar semuanya akhirnya menjadi satu di dalam dirinya, yaitu di dalam kasih-Nya. Bukan agar semuanya semakin menjauh dari dirinya karena terpecah-pecah. Para sahabat, sekarang ini perayaan nikah seringkali diliputi oleh bayang-bayang perceraian. Ada sesuatu yang salah di sini. Rencana Allah yang semula indah dan sempurna itu dihancurkan. Memang dalam semua budaya, kesetaraan kasih antara laki-laki dan perempuan dilukai secara mendasar oleh nafsu laki-laki untuk menguasai dan untuk menggunakan perempuan sebagai budak seks. Perempuan tidak selalu dipandang sebagai yang terkasih, sebagai sahabat yang terkasih. Tetapi Yesus datang untuk mengingatkan kembali rencana Allah sejak semula, untuk mengubah kemanusiaan kita yang hancur menjadi kesatuan yang baru, untuk menegaskan penting dan indahnya ikatan laki-laki dan perempuan untuk menjadi satu, untuk menyatakan kepada kita masing-masing kehausan yang terdalam dalam diri kita, yaitu kerinduan dan kebutuhan kita untuk mencintai dan dicintai. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau setia pada janji-Mu dan tak terbatas dalam kasih-Mu. Terpujilah Engkau karena Engkau menjadikan pasangan suami istri sebagai gambaran persatuan Kristus dengan jemaat. Berilah kepada semua pasangan suami istri rahmat untuk mengerti keluhuran cinta kasih yang mempersatukan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Oktober 2021. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Dwi Joko untuk renungannya pada hari ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami, youtube.com/Salam Fresh Juice. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.